Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafal Mahes dari kelas 02 SMJP 021 ruangan 320 dengan nomor NIM 2210 1050 2173. Ingin mempresentasikan ekonomi mikro yang berjudul faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Yang pertama adalah latar belakang. Upah kerja merupakan unsur penting yang berpengaruh terhadap kehidupan pekerja. Karena upah kerja itu merupakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, baik berupa sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan lain-lainnya. Upah kerja merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja atau jasa yang diberikan dalam produksi atau barang dan jasa di dalam perusahaan. Pada dasarnya, upah kerja haruslah sebanding dengan kontribusi dan produktivitas pekerja dalam perusahaan. Selanjutnya ada upah sebagai balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia yang secara luas mencakup gaji, honoratum, uang, lembur, tunjangan, dan lain-lainnya. Secara lebih jelas, pengertian tentang upah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut dikatakan bahwa upah adalah pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dalam pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, ataupun peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atau suatu penjandaan atau jasa yang telah akan dilakukan lainnya. Apa sih sistem upah? Sistem upah ada beberapa cara atau sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besar upah atau cara pembayarannya. Upah menurut prestasi. Upah dengan cara ini besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja, karena besarnya upah tergantung dari banyaknya sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat ditetapkan kalau hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua ada upah waktu. Upah ini mendasarkan upah pada lamaran waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sulit dihitung, dipotong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa, tetapi perlu pengawasan regulasi untuk memastikan karyawan benar-benar secara jam kerja. Selanjutnya ada upah borongan. Sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang didorongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas jasa yang kemudian dibagi antara para pelaksana, misalnya untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada upah premi. Sistem upah ini merupakan kombinasi antara upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang karyawan mencapai prestasi yang telah dari itu, ia diberi premi.
Premi dapat juga diberikan misalnya untuk penghematan waktu, bahan baku, kualitas produk yang baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada upah bagi hasil. Sistem ini banyak dipakai di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, namun juga kenal di luar kalangan itu, yang mana karyawan itu menerima bagian dari keuntungan bersih perusahaan. Upah uang dan upah real. Pembayaran kepada tenaga memiliki dua kategori, yaitu gaji dan upah. Dalam pengertian sehari-hari, gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional, seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer, dan akuntansi. Pembayarannya tersebut biasanya sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudnya sebagai pembayaran kepada para pekerja kasar yang tidak tetap pekerjaannya, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Perbedaan upah uang dan upah real. Menghitung upah real pada praktiknya tidak sederhana seperti pada contoh atas, sebab terdapat berbagai jenis barang dan jasa yang dari tahun ke tahun mereka mengalami kenaikan atau perubahan harga. Bisa jadi tidak mengalami kenaikan. Ada pula yang naik harga drastis dan ada yang mengalami kenaikan namun harganya relatif sangat lambat. Sedangkan kebutuhan konsumtif manusia sangat beragam. Kebutuhan manusia yang harus dan selalu ada, seperti makanan, minuman, dan sewa rumah. Faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Pada praktiknya, pekerjaan memiliki golongan dan berbeda satu sama lainnya. Begitu juga dengan upah yang diterima oleh para pekerjanya. Tentunya upah sangat diterima masing-masing golongan untuk memiliki nilai yang berbeda. Ada yang nilainya hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan ada yang nilainya mampu untuk membeli barang mewah. Beda profesi dan tingkatan pekerja, maka akan berbeda upah yang akan diterima. Dan wujud perbedaan upah yang menyolok di antara negara kejadi landasi dengan faktor-faktor yang melatarinya. Selanjutnya, faktor-faktor penting yang terjadi sumber dari perbedaan upah. Yang pertama, jenis pakaian tertentu dengan tenaga yang juga tertentu. Yang kedua, golongan pekerjaan, seperti perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. Perbedaan ini jenis perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Pertimbangan non-keuangan dalam memilih pekerjaan yang mobilitas negara tenaga kerjanya tidak sempurna. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja memiliki peran penting dalam menentukan besar kecilnya upah. Ada pekerjaan yang memiliki penawaran tinggi tetapi sepi peminat, maka upah cenderung rendah. Sebaliknya, jika pekerjaan tersebut terbatas tetapi banyak diminati, tidak menutup kemungkinan upah yang diberikan bernilai tinggi. Sebagai contoh perbedaan pendapatan akuntan dan ahli ekonomi. Selanjutnya ada penawaran ahli ekonomi relatif lebih banyak dari penawaran akuntan.
Maka walaupun permintaan ke atas mereka relatif hampir sama, ahli ekonomi menerima upah yang lebih rendah dari akuntan. Perhatikan saja pekerjaan seorang pesuruh yang bekerja di kantor yang ada kenyamanan udaranya dengan tukang, pekerja pertanian, dan pekerja-pekerja lapangan. Golongan pekerja yang belakangan ini biasanya akan menuntut dan memperoleh upah yang lebih tinggi daripada pesuruh kantor karena mereka melakukan kerja yang lebih memerlukan tenaga fisik dan bekerja dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Perbedaan kemampuan, keahlian, pendidikan, kemampuan, keterampilan, dan keahlian. Para pekerja di dalam sesuatu jenis pekerjaan adalah berbeda. Secara lahirlah, segolongan pekerjaan mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktivitas yang lebih tinggi. Maka para pengusaha biasanya tidak segan-segan untuk memberi upah yang lebih tinggi kepada pekerja seperti itu. Ekonomian yang semakin maju, kegiatan-kegiatan ekonomi semakin memerlukan tenaga terdidik, manajer profesional, tenaga teknik, tenaga akuntan, dan berbagai tenaga profesional lainnya yang akan selalu diperlukan untuk memimpin perusahaan modern dan menjalankan kegiatan produksi secara modern. Biasanya, makin rumit pekerjaan yang diperlukan, makin lama pula masa pendidikan dari tenaga ahli yang diperlukan. Maka pendidikan yang panjang tersebut menyebabkan tidak banyak tenaga kerja yang dapat mencapai taraf pendidikan yang tinggi. Kekurangan penawaran seperti itu menyebabkan upah yang diperoleh tenaga terdidik adalah lebih sangat tinggi daripada pekerja yang lebih rendah pendidikannya. Di samping itu, tenaga kerja yang lebih tinggi pendidikannya memperoleh pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya mempertinggi kemampuan kerja dan selanjutnya kemampuan kerja menaikkan produktivitas. Pertimbangan non-keuangan. Daya tarik sesuatu pekerjaan bukan saja tergantung kepada besarnya upah yang ditawarkan. Ada tidaknya perumahan yang tersedia, jauh dekatnya kepada rumah pekerja. Apakah ia ada di kota besar atau tempat yang terpencil? Dan adakah pekerjaan tersebut harus berpisah dari keluarganya atau tidak sekiranya lama menerima tawaran sesuatu pekerjaan? Adalah beberapa pertimbangan tambahan yang harus dipikirkan. Juga harus dipertimbangkan suasana kerja di dalam perusahaan yang dimasuki adalah terdapat hubungan yang baik di antara para pekerja. Misalnya, adalah suatu pertimbangan yang harus difikirkan dalam menentukan tingkat pendapatan yang dituntutnya. Faktor-faktor untuk keuangan atau mempunyai peranan yang cukup penting pada waktu seorang memilih pekerjaan. Seseorang seringkali bersedia menerima upah yang lebih rendah apabila pertimbangan bukan keuangan sesuai dengan keinginannya. Sebaliknya pula, apabila faktor-faktor bukan keuangan banyak yang tidak sesuai dengan keinginan seorang pekerja, ia akan menuntut upah yang lebih tinggi sebelum ia bersedia menerima pekerjaan yang ditawarkan. Mobilitas tenaga kerja. Dalam teori, sering sekali dimisalkan bahwa terdapat mobilitas faktor-faktor produksi, terdapat juga mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja, permisalan ini berarti kalau ada pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka tenaga kerja akan mengalir ke pasar tenaga yang diupahnya lebih tinggi. Perpindahan tersebut akan terus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi perubahan upah.
Pemisah ini adalah sangat berbeda dengan kenyataan yang wujud di dalam praktek upah dari suatu pekerjaan di berbagai wilayah dan bahkan di dalam suatu wilayah yang tidak terlalu sama. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan tersebut adalah ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Yang pertama, geografis. Faktor geografis adalah salah satu sebab yang menimbulkan ketidaksempurnaan mobilitas tenaga kerja. Ada kalanya ditempatkan di tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upah lebih tinggi. Sedangkan di tempat lain terdapat pengangguran tingkat upah relatif rendah. Dengan keadaan seperti itu adalah wajar apabila para penganggur tersebut pindah ke tempat di mana kekurangan tenaga kerja yang dihadapi. Dalam kenyataannya, perpindahan tersebut belum tentu berlaku. Faktor institusional. Faktor institusional adalah ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja, disebabkan pula oleh faktor-faktor institusional. Di pekerjaan yang tertentu dapat organisasi-organisasi profesional yang berusaha membatasi kemasukan tenaga profesional yang baru. Nah, tujuannya adalah untuk menjamin supaya pendapatan mereka tetap berada di tingkat yang lebih tinggi. Di negara kita, faktor institusional tidaklah merupakan faktor yang penting yang menghambat mobilitas tenaga kerja. Tetapi di beberapa negara, pembatasan institusional tersebut ada kalanya cukup serius. Sebagai contoh, serikat-serikat buruh di Amerika Serikat ada kalanya menuntut kepada majikan untuk tidak mengambil pekerja yang tidak menjadi anggota serikat buruh.